Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang tua terbangun pada pukul 3 pagi dan merasa sulit untuk tidur kembali? Mungkin Anda sedang berbaring di keheningan malam, menatap langit-langit, dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan tubuh atau pikiran Anda. Kenyataannya, ini terjadi lebih sering daripada yang Anda kira dan bukan hanya kebiasaan acak atau efek penuaan yang sederhana. Dalam video ini, kita akan menganalisis 5 alasan signifikan mengapa orang sering terbangun sekitar pukul 3 pagi seiring bertambahnya usia, dan apa yang mungkin coba disampaikan oleh bangun pagi ini. Setiap alasan menawarkan wawasan lebih dalam tentang tubuh Anda, kesejahteraan Anda, dan pengalaman hidup Anda. Setelah menonton video ini, Anda mungkin mulai melihat tidur Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Ini bukan penjelasan dangkal, melainkan konsep yang didukung oleh fisiologi, psikologi, dan siklus alami penuaan yang kebanyakan orang tidak ketahui. Kita akan membahas perubahan hormon, kebiasaan tidur, tantangan kesehatan, dan bahkan pengaruh emosional serta sosial yang mungkin secara diam-diam bekerja di latar belakang. Kami akan melakukannya dengan cara yang tulus, yang memberdayakan Anda dan menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap hidup yang telah Anda alami hingga saat ini. Jika Anda pernah terbangun pada pukul 3 pagi dan bertanya-tanya mengapa, Anda berada di tempat yang tepat. Tetaplah sampai akhir, karena apa yang akan Anda temukan di sini tidak hanya berpotensi meningkatkan istirahat Anda, tetapi juga membantu Anda memahami dan menghargai lebih banyak apa yang sedang dialami tubuh Anda. Nomor 1, penurunan produksi melatonin. Salah satu penyebab utama mengapa orang dewasa yang lebih tua terbangun di tengah malam, biasanya sekitar pukul 3 pagi, adalah penurunan alami produksi melatonin seiring bertambahnya usia. Melatonin adalah hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur siklus tidur dan bangun kita, yang dikenal sebagai jam biologis tubuh, dan memainkan peran penting dalam membantu Anda tidur dan mempertahankan tidur sepanjang malam. Saat Anda lebih muda, kemungkinan tubuh Anda memproduksi melatonin dalam jumlah yang konstan dan banyak setiap malam, yang memungkinkan Anda mengalami periode tidur dalam yang panjang tanpa gangguan. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh Anda mulai memproduksi lebih sedikit melatonin, dan perubahan ini dapat berdampak besar pada kualitas tidur Anda. Meskipun Anda mungkin masih bisa tidur dengan mudah pada malam hari, terutama jika Anda telah menjalani hari yang sangat melelahkan atau malam yang tenang. Namun pada jam-jam awal pagi, baik itu pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, atau bahkan pukul 4 pagi, tingkat melatonin dalam tubuh Anda bisa turun cukup rendah untuk membuat tidur Anda terganggu. Anda mungkin terbangun bukan karena suara keras atau mimpi buruk, tetapi karena otak Anda mulai terbangun secara bertahap, tanpa cukup melatonin untuk menjaga Anda tetap tidur. Ini tidak berarti Anda melakukan kesalahan atau tubuh Anda gagal. Itu hanya menunjukkan bahwa perubahan kimia dalam tubuh Anda adalah bagian dari penuaan. Selain itu, kondisi di kamar Anda bisa memperburuk fenomena ini. Bahkan tingkat cahaya minimal, seperti cahaya lampu jalanan, cahaya dari jam digital di meja samping tempat tidur, atau cahaya yang merembes melalui bawah pintu, dapat mengurangi produksi melatonin lebih lanjut. Seiring waktu, tubuh Anda menjadi lebih peka terhadap faktor lingkungan, yang dapat membuat bangun pada pukul 3 pagi menjadi lebih mengganggu. Contoh yang baik adalah Max, seorang pria berusia 72 tahun yang selalu mengira dirinya adalah seorang pemalas yang hebat. Namun, belakangan ini dia terbangun sepenuhnya sekitar pukul 3.15 pagi hampir setiap malam. Dia tidak merasa cemas atau tidak nyaman, dia hanya terjaga, seolah-olah sudah waktunya untuk memulai hari. Ketika dia menyadari bahwa ini bukan karena masalah pribadi, melainkan perubahan alami dalam penuaan yang terkait dengan melatonin, dia berhenti merasa bersalah dan mulai mengubah rutinitasnya. Saat ini, dia membuat kamarnya lebih redup, menghindari penggunaan layar 1 jam sebelum tidur, dan berjalan kaki sebentar di malam hari untuk memperkuat ritme sirkadian alaminya. Penyesuaian sederhana ini membantu mengirimkan sinyal ke tubuhnya yang memberitahu bahwa masih malam. Meskipun dia masih kadang-kadang terbangun lebih awal, dia telah belajar beradaptasi dengan tubuhnya daripada melawannya. Pemahaman seperti ini bisa memberikan dampak besar. Menyadari bahwa bangun pagi bukanlah sesuatu yang terjadi karena kesalahan Anda, melainkan akibat perubahan kimiawi alami, memungkinkan Anda untuk bertindak untuk meningkatkan istirahat Anda, bukannya marah pada tubuh Anda. Ini adalah kekuatan informasi, mengubah frustrasi menjadi empati dan membimbing Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang perawatan malam Anda.
Sebelum melanjutkan, ingat untuk menyukai video jika Anda menikmatinya, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Nomor 2, perubahan dalam siklus tidur dan fase tidur yang lebih awal. Salah satu alasan mengapa lansia sering terbangun sekitar pukul 3 pagi adalah adanya penyesuaian alami pada jam biologis tubuh, yang dikenal sebagai fase tidur yang lebih awal. Seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian kita cenderung maju, yang berarti kita mulai merasa mengantuk lebih awal di malam hari dan bangun lebih awal di pagi hari. Mungkin Anda pernah mengalami tertidur saat menonton film malam atau terbangun secara alami saat fajar, bahkan pada hari-hari ketika Anda ingin tidur lebih lama. Perubahan ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi memiliki dasar biologis, dan seiring waktu, akan semakin terasa. Ketika masih muda, jam biologis Anda cenderung menyesuaikan diri untuk tidur lebih larut dan bangun saat fajar. Namun, seiring bertambahnya usia, siklus ini bergerak maju, sehingga waktu tidur Anda menjadi lebih awal. Anda mungkin tertidur pukul 9 malam, atau bahkan lebih awal tanpa disengaja, yang berarti tubuh Anda sudah menyelesaikan istirahatnya saat pukul 3 pagi tiba. Mungkin Anda terbangun di tengah malam dengan perasaan sudah cukup tidur, meskipun di luar masih gelap. Ini tidak berarti ada masalah dengan Anda, hanya saja tubuh Anda sekarang mengikuti ritme yang berbeda. Bayangkan seperti sebuah jam yang seiring waktu terus bergerak maju. Meskipun penyesuaian ini tidak berbahaya, hal ini bisa terasa mengganggu jika gaya hidup, kebiasaan keluarga, atau preferensi pribadi Anda tidak selaras dengan ritme baru ini. Ada juga aspek psikologis yang halus dalam perubahan ini. Banyak lansia hidup di lingkungan yang lebih tenang atau menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, yang dapat memperkuat sinyal tubuh untuk beristirahat lebih awal. Dengan berkurangnya aktivitas dan kebisingan seperti sebelumnya, yang biasanya menunda waktu tidur, tubuh mulai proses relaksasi malam lebih cepat. Selain itu, jika Anda tidak lagi bekerja penuh waktu atau memiliki rutinitas yang ketat, kurangnya sinyal eksternal seperti rapat, perjalanan, atau aktivitas sosial dapat semakin memperkuat perubahan internal ini. Ambil contoh Charles, yang berusia 68 tahun dan sudah pensiun. Biasanya, dia makan malam sekitar pukul 5.30 sore dan menonton televisi selama 1 jam sebelum tidur. Pada pukul 9 malam, dia sudah tertidur, dan pukul 3 pagi tubuhnya bangun secara alami. Dia tidak mengalami kecemasan atau stres, hanya merasa segar. Awalnya, dia mengira mengalami insomnia, tetapi setelah mempelajari tentang fase tidur yang lebih awal, dia menyadari bahwa tidurnya tidak terganggu, hanya disesuaikan ke jadwal yang berbeda. Charles mulai mengubah rutinitas sebelum tidur agar tetap terjaga sedikit lebih lama, membaca buku dengan pencahayaan lembut, berjalan santai setelah makan malam, dan sesekali menelepon putrinya untuk berbincang sebelum tidur. Stimulus sosial dan sensori kecil ini membantunya memperpanjang waktu tidurnya, sehingga bisa bangun lebih siang. Hasilnya, lebih sedikit gangguan di malam hari, seperti terbangun pukul 3 pagi, dan perasaan lebih selaras dengan kehidupan sehari-hari. Penyesuaian alami dalam pola tidur ini adalah sesuatu yang dialami banyak lansia, meskipun jarang dibicarakan. Memahami proses ini dapat mengurangi rasa bersalah atau kebingungan secara signifikan, memberikan cara yang lebih bijaksana untuk beradaptasi dengan tubuh daripada melawannya. Jadi, jika Anda terbangun sekitar pukul 3 pagi dan merasa sudah cukup tidur sepanjang malam, mungkin tubuh Anda mengikuti ritme yang lebih awal. Dengan memahami ini, Anda dapat mulai menyesuaikan rutinitas agar lebih selaras dengan kesejahteraan Anda. Terbangun pukul 3 pagi karena ketidaknyamanan fisik dan masalah kesehatan. Salah satu penyebab umum mengapa lansia terbangun pukul 3 pagi adalah respons tubuh terhadap ketidaknyamanan fisik atau masalah kesehatan yang mendasarinya, yang sering muncul di saat malam yang tenang. Seiring bertambahnya usia, kemungkinan menghadapi kondisi kronis atau masalah kesehatan yang tidak terlalu terlihat meningkat, yang dapat mengganggu tidur tanpa tanda-tanda yang jelas. Gangguan ini datang secara diam-diam, seperti sendi yang kaku, kandung kemih yang penuh, atau nyeri punggung tiba-tiba, dan seringkali cukup untuk membangunkan Anda dari tidur nyenyak di tengah malam. Artritis, misalnya, dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat tubuh berada dalam posisi yang sama untuk waktu yang lama. Awalnya, Anda mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah beberapa jam tanpa bergerak,
rasa sakit mulai menumpuk dan membangunkan Anda. Bagi sebagian orang, refluks asam di malam hari dapat mengganggu tidur, terutama jika mereka makan terlalu larut atau berbaring segera setelah makan malam. Bahkan hal-hal kecil seperti mulut kering, kram otot, atau sedikit perubahan suhu ruangan dapat menyebabkan bangun lebih awal dan ringan, terutama di jam-jam awal pagi ketika tubuh lebih rentan dan kurang toleran dibandingkan waktu lainnya. Salah satu alasan fisik yang paling umum mengapa pria lanjut usia terbangun pada pukul 3 pagi adalah kebutuhan untuk ke kamar mandi. Seiring bertambahnya usia, kandung kemih kehilangan elastisitasnya, yang menyebabkan dorongan untuk mengosongkannya muncul lebih cepat dan lebih sering. Pada siang hari, Anda mungkin tidak menyadarinya karena berbagai gangguan menjaga perhatian Anda tetap sibuk, tetapi pada pukul 3 pagi, di tempat yang gelap dan sunyi, sensasinya terasa sangat jelas. Begitu Anda bangun dan bergerak, bahkan hanya untuk pergi ke kamar mandi, tubuh Anda mungkin telah beralih dari tidur nyenyak ke keadaan lebih waspada, yang membuat sulit untuk kembali tidur. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah obat-obatan. Banyak orang lanjut usia secara rutin mengonsumsi obat untuk mengontrol tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, atau mengatasi rasa sakit. Obat-obatan ini dapat memiliki efek samping seperti sering buang air kecil, perubahan suhu tubuh, atau meningkatnya sensitivitas terhadap cahaya dan suara, yang dapat mengganggu tidur tanpa disadari. Mari kita lihat Eleanor, seorang wanita berusia 76 tahun yang selalu memiliki tidur ringan. Dalam 1 tahun terakhir, dia mulai sering terbangun sekitar pukul 3.30 pagi. Awalnya, dia mengira itu adalah perubahan normal akibat penuaan, tetapi setelah berkonsultasi dengan dokternya, dia mengetahui bahwa salah satu obat yang dikonsumsinya mempengaruhi hidrasi tubuhnya dan menyebabkan dia harus lebih sering ke kamar mandi di malam hari. Dengan bantuan dokternya, Eleanor mengatur ulang jadwal minum obatnya, menerapkan beberapa perubahan dalam rutinitas hariannya, dan kini ia lebih jarang terbangun serta lebih mudah kembali tidur. Hal terpenting dalam kasus ini adalah menyadari bahwa terbangun karena alasan fisik bukanlah tanda bahwa tubuh mengalami kegagalan. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa tubuh masih berfungsi, bereaksi, memberikan peringatan, dan beradaptasi. Pesan-pesan ini dapat membantu Anda merawat tubuh dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih sadar, dan meningkatkan pemahaman terhadap kondisi fisik Anda. Bangun pada pukul 3 pagi mungkin terasa mengganggu, tetapi ini juga bisa menjadi tanda halus bahwa saatnya memperhatikan kebutuhan tubuh, melakukan penyesuaian, dan menerapkan perubahan kecil yang mendukung tidur yang lebih nyenyak dan kesehatan yang lebih baik. Kebiasaan sehari-hari yang mempengaruhi pola tidur. Salah satu faktor penting, tetapi sering diabaikan, yang menyebabkan orang lanjut usia terbangun pada pukul 3 pagi adalah kebiasaan hidup yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Kebiasaan kecil dan keputusan sehari-hari yang, seiring waktu, secara diam-diam mengubah jam biologis tubuh. Banyak orang lanjut usia mulai makan malam lebih awal, bersantai lebih cepat di malam hari, dan berolahraga lebih sedikit di siang hari. Perubahan ini, meskipun tampak kecil, mengirim sinyal ke tubuh bahwa malam tiba lebih awal, yang pada akhirnya dapat membuat waktu bangun juga menjadi lebih awal. Saat hari-hari menjadi lebih tenang, terutama setelah pensiun, tubuh berhenti menerima rangsangan eksternal yang sebelumnya biasa diterima, seperti perjalanan ke tempat kerja, urusan harian, atau aktivitas yang menjaga pikiran dan tubuh tetap aktif. Ketika rangsangan ini berkurang, siklus tidur dan bangun dapat mulai bergeser lebih awal. Lingkungan yang tenang dan dengan pencahayaan redup di malam hari dapat membuat otak melepaskan melatonin lebih awal dari biasanya, yang menyebabkan seseorang tidur lebih awal tanpa menyadari bahwa belum pukul 9 malam. Tidur lebih awal berarti tubuh menyelesaikan siklus istirahatnya lebih cepat, sehingga menyebabkan terbangun di waktu subuh, biasanya sekitar pukul 3 pagi. Ada hubungan halus antara waktu makan dan kualitas tidur. Meskipun makan malam lebih awal seringkali bermanfaat bagi kesehatan, dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah di malam hari, yang mungkin mempengaruhi tidur, meskipun tanpa rasa lapar yang jelas. Demikian pula, konsumsi kafein, bahkan di sore hari, dapat bertahan lebih lama dalam tubuh seiring melambatnya metabolisme akibat penuaan, sehingga menyebabkan tidur menjadi lebih ringan dan meningkatkan kemungkinan terbangun karena gangguan kecil. Ruben, seorang pria berusia 74 tahun yang baru saja pensiun, mengalami perubahan ini secara bertahap.
Rutinitas hariannya menjadi lebih fleksibel, dan malamnya lebih tenang. Ia mulai makan malam pukul 5 sore, tertidur di kursi saat menonton berita malam, dan sebagian besar waktu pergi tidur sebelum pukul 9 malam. Tanpa disadari, jadwal tidurnya bergeser beberapa jam lebih awal. Tidak lama kemudian, ia mulai terbangun sekitar pukul 3 pagi, terkejut karena sudah benar-benar terjaga jauh sebelum burung mulai berkicau. Setelah mengevaluasi rutinitasnya, Ruben mulai menerapkan perubahan secara bertahap. Ia menambahkan jalan kaki singkat di sore hari, memilih membaca dengan pencahayaan lebih terang di malam hari, dan menghindari tidur setelah makan malam. Penyesuaian ini membantu menunda sedikit waktu istirahatnya secara alami, memungkinkan tubuhnya menyesuaikan ritme bangunnya ke waktu yang lebih sesuai. Yang mengejutkan adalah betapa mudahnya mengabaikan pengaruh rutinitas. Tubuh kita mencari keteraturan, struktur harian yang berfungsi sebagai petunjuk bagi pikiran, memberitahu kapan waktunya beristirahat dan kapan saatnya waspada. Ketika sinyal-sinyal ini menghilang atau berubah, jam biologis bisa menjadi bingung, yang menyebabkan tidur lebih sering terganggu dan lebih awal. Namun, dengan mengenali pola-pola ini dan melakukan perubahan yang disengaja, tubuh dapat secara perlahan diarahkan menuju siklus tidur yang lebih dalam dan lebih stabil. 5. Kegelisahan emosional dan psikologis. Terkadang, terbangun pada pukul 3 pagi lebih berkaitan dengan pikiran daripada tubuh. Seiring bertambahnya usia, emosi yang dulu tersembunyi di balik kesibukan kehidupan sehari-hari mulai muncul ke permukaan dalam ketenangan malam. Pada jam-jam awal itu, ketika semuanya sunyi dan gangguan minimal, kekhawatiran yang tak terungkap, penyesalan, atau keinginan yang belum terselesaikan mulai muncul. Mungkin kamu terbangun bukan karena suara atau ketidaknyamanan, tetapi karena pikiranmu sedang mengulang kembali kenangan, pemikiran yang belum terselesaikan, atau kekhawatiran halus yang bahkan tidak kamu sadari sebelumnya. Kegelisahan ini berbeda dari kecemasan akut yang mungkin dialami saat masih muda, lebih lembut, lebih introspektif. Itu terasa seperti bisikan di latar belakang, perasaan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan, meskipun kamu tidak dapat mengidentifikasinya dengan jelas. Ketika pikiran tidak sibuk dengan tugas-tugas, ia sering melihat ke masa lalu, kenangan tentang hubungan sebelumnya, pilihan yang telah dibuat, kehilangan yang dialami, atau hal-hal yang belum pernah diungkapkan. Dan karena tubuh tidak lagi disibukkan dengan banyaknya kesibukan, ruang tercipta bagi pikiran untuk semakin dalam memikirkan hal-hal tersebut. Dampak kesepian dalam proses ini juga perlu diperhatikan. Seiring waktu berlalu, banyak orang dewasa yang lebih tua melihat lingkaran sosial mereka semakin mengecil. Anak-anak menjadi mandiri, teman-teman tenggelam dalam kesibukan mereka sendiri, dan kebiasaan sehari-hari berubah. Meskipun siang hari penuh dengan cahaya dan aktivitas, datangnya malah membawa kesunyian yang semakin memperjelas perasaan kosong secara emosional. Kesepian ini tidak selalu terasa luar biasa. Terkadang, hanya kerinduan akan kebersamaan, melankolia halus karena ingin berbicara dengan seseorang ketika rumah sudah sunyi. Mari kita bayangkan Dolores, seorang wanita berusia 80 tahun yang telah menjadi janda. Di siang hari, dia mengurus tamannya, berbicara melalui telepon dengan cucu-cucunya, dan bersantai dengan menonton acara televisi favoritnya. Namun, sekitar pukul 3 pagi, seringkali dia terbangun dengan kenangan tentang almarhum suaminya atau kekhawatiran yang selama siang hari tersimpan dalam dirinya. Awalnya, dia mengira masalahnya adalah gangguan tidur, tetapi seiring waktu, dia menyadari bahwa kebiasaannya bangun lebih awal bukan karena kurang tidur, melainkan karena kebutuhan mendalam dalam dirinya yang meminta untuk diperhatikan. Untuk merawat dirinya sendiri, Dolores mulai menyimpan buku harian kecil di dekat tempat tidurnya. Ketika terbangun, dia menulis apapun yang muncul di pikirannya, tanpa tekanan, hanya pemikiran yang tulus. Selain itu, dia menambahkan kebiasaan menenangkan di malam hari, seperti mendengarkan musik lembut atau menulis surat pendek kepada seorang teman. Praktik sederhana ini memberikan saluran bagi perasaannya, membantunya kembali tidur dengan lebih tenang. Pada akhirnya, hati manusia tidak mengikuti jadwal yang ketat. Ia membawa ke permukaan apa yang perlu diingat, mengajukan pertanyaan yang perlu dijawab, dan terkadang, semua ini terjadi pada pukul 3 pagi, ketika dunia benar-benar sunyi. Namun, ini bukan kelemahan, melainkan tanda kedalaman. Jika saat terbangun kamu merasa sedang merenung,
Mungkin itu karena kamu memiliki kebijaksanaan yang siap untuk ditemukan. Kamu telah mengalami kebahagiaan dan kesedihan, dan pengalaman-pengalaman itu bukan hanya membentuk kenanganmu tetapi juga konsep dirimu sendiri. Alih-alih melihat momen-momen terbangun ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, cobalah menghadapinya dengan rasa ingin tahu dan kelembutan. Apa yang sedang dikomunikasikan oleh pikiranmu? Apa yang perlu diungkapkan? Bagian mana dari dirimu yang membutuhkan sedikit pemahaman, bahkan ketika semuanya tampak gelap? Terkadang, istirahat yang paling berharga tidak dicapai dengan menghindari momen-momen ini, tetapi dengan mengenalinya. Dan dengan melakukan itu, bukan hanya tidur malam yang dapat ditingkatkan, tetapi juga pemahaman diri dalam tahap kehidupan ini. Renungan akhir. Sebelum menyelesaikan, luangkan beberapa saat dalam keheningan untuk merenungkan apa yang baru saja kamu baca. Apa yang paling memengaruhimu? Apakah perubahan pada jam biologismu, perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, ritme emosional yang hanya terasa ketika segalanya menjadi tenang? Setiap penyebab ini memberikan perspektif yang berbeda untuk memahami mengapa Anda terbangun di tengah malam, dan tidak ada yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah atau rusak dalam diri Anda. Sebaliknya, hal ini menunjukkan betapa tubuh dan pikiran Anda terus bekerja, bereaksi, dan menyesuaikan diri dengan fase kehidupan ini. Ada kekuatan yang tenang dalam belajar menafsirkan apa yang dikomunikasikan tubuh Anda, terutama di saat-saat hening sebelum fajar. Alih-alih menganggap terbangun pukul 3 sebagai sesuatu yang mengganggu, Anda bisa mulai melihatnya sebagai pesan, tanda-tanda halus yang mengundang Anda untuk lebih memperhatikan kebutuhan, kebiasaan, dan perasaan Anda. Anda tidak mengalami ini sendirian, dan Anda bukan satu-satunya yang mencari jawaban. Namun, dengan memperoleh pengetahuan, Anda mendapatkan kekuatan, dan dengan kekuatan itu datang kebebasan untuk melakukan penyesuaian kecil yang dapat mengubah kualitas tidur Anda, memberikan kenyamanan lebih, dan membantu Anda terhubung dengan ritme tubuh Anda sendiri. Jika salah satu dari alasan ini terasa relevan bagi Anda hari ini, ingatlah bahwa Anda tidak hanya bertambah tua, tetapi juga mengalami perubahan. Dan dalam perubahan itu, ada peluang untuk beristirahat dengan lebih sadar, merawat diri dengan lebih lembut, dan menghadapi setiap hari baru dengan lebih tenang dan penuh pemahaman. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami ingin mengetahui pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami apa yang telah Anda pelajari serta bagaimana Anda berencana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kami sangat menghargai opini Anda, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan inspirasi. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten berharga untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya.